Maksudnya gini, anggaplah ini Liga 1 ya. Nggak ketolong bro, korupsi Indonesia nggak ketolong. Jadi mending diketawain aja. Dongo emang orang-orang ini semua. Enggak, maksud gue gini, lo ada di sebuah negara di mana koruptornya ngebikin grup WhatsApp dengan nama grup orang-orang senang. Senang katanya. Senang banget ya korupsi. Minyak yang seharusnya 1 liter jadi cuma 750 sampai 800 ml. Artinya ada korupsi dong. Ada korupsi kayak 200 ml. Korupsi kan itu namanya. Pernah nggak sih kamu di prank negara sendiri? Ikut tes CPNS, berhasil lulus, mutusin resign dari kerjaan, ternyata diundur. Ya Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, di mana selamat datang di sebuah liga korupsi Indonesia, di mana per 4 hari lalu klasemen sementaranya adalah Pertamina hadir dengan nomor 1 di 968 triliun. Timah di nomor 2, Antam mulai berusaha menyusul. Perkara Antam sih masih diselidikin ya, kerugian pastinya berapa, tapi mulai menyusul. BLBI turun, terus ada Duta Palma, ada TPPI, Asabri, Jiwasraya. Tiba-tiba muncul klasemen nomor 12, Pupuk Indonesia. Gue tuh kadang ada keselnya ketika buka internet isinya korupsi lagi. Scroll dikit, ya korupsi. Scroll ya korupsi lagi. Ya. Kayak nggak ada yang nggak korupsi gitu. Dan ini menimbulkan pertanyaan di kepala saya. Ini kan ada akun IG namanya Liga Korupsi Indonesia kan. Oh, ini klasemen naik lagi. Oh, ada klasemen baru 13 jam lalu. Antam naik di posisi 3, LPEI. Wah. Maksudnya gini, anggaplah ini Liga 1 ya. Nggak ketolong bro, korupsi Indonesia nggak ketolong. Jadi mending diketawain aja. Dongo emang orang-orang ini bangsat semua. Katakanlah ini Liga 1. Seperti di Indonesia, Liga kan ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Mari kita bersama-sama buat Liga 2-nya. Kalau Liga 1 kan ini BUMN gak sih? Maksudnya perusahaan-perusahaan gitu. Liga 2 tuh katakanlah daerah-daerah gitu. Kayak dari Aceh sampai Papua gitu. Daerahnya masuk semua ke Liga 2, korupsinya gede-gedean gitu. Nanti kalau misalkan ada yang korupsinya melebihi korupsi dari Liga 1, nanti kita masukin tuh ke Liga 1. Sedangkan Liga 1 kalau misalkan korupsinya kecil, turunin ke Liga 2 gitu. Jadi nggak habis bro. Keselnya tuh luar biasa. Ini Pertamina itu dari dulu 2013, 2015, 2011, 2014, 2018, 2023. Kita udah di tahap tertawa dengan hal-hal semengerikan ini. Enggak, maksud gue gini, lo ada di sebuah negara di mana koruptornya ngebikin grup WhatsApp dengan nama grup orang-orang senang. Senang katanya. Senang banget ya korupsi. Emang kalau orang udah lupa sama daratan tuh gitu, lupa neraka. Perasaan orang-orang ini harusnya ketika ngejabat ada sumpahnya gitu gak sih? Enggak ya? Enggak tahu gue. Maksudnya kalau misalkan ada sumpahnya, mereka sama Tuhan aja nggak takut bro. Gimana cuma nama rakyat ya? Deh. Orang-orang senang. Menurut lu ada stiker apa di dalam grup orang-orang senang ini? Hah? Grup apa? Mungkin ada satu bapak-bapak yang selamat pagi. Nah, taruhin di sini depan. Apa selamat pagi dunia apa segala macam. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak kayak korupsi yuk. Ah gitu. Cair nih bos. Ah gitu. Siap. Matiin aja sih. Gue tuh ya beberapa kali ini ketika live kayak darah tinggi gue naik. Darah udah tinggi jadi makin tinggi. Ngeliatin begini-ginian gini kayak anjir, kenapa nggak dimatiin aja gitu? Kasih makan buaya kayak apa kek? Lu ikat di genteng dimakanin burung gitu apa kek? Kagak ada kapoknya orang-orang. Penjara ya elah penjara. Penjara juga enak. Orang-orang begini mah alah. Lu lupa kemarin ada yang di penjara terus dia pergi ke Bali, lupa gua. Bukan Gayus Tambunan tapi baru-baru ini asik gitu gua.
Kok di penjara bisa pergi ke Bali? Enak banget. Ih, mau gua. Gua aja yang nggak di penjara jarang-jarang ke Bali gitu. Dia di penjara bisa ke Bali. Anjir, pengen gua. Apaan lu? Ya. Ini lu lihat nih. PT Pupuk Indonesia. Manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia, negara rugi sekitar 8,3 triliun. Terus mega korupsi Indonesia terjadi, proyek PLTU Kalimantan Barat. Semua gitu, men. Kayak nggak ada yang nggak korupsi. Dan ini adalah salah satu bahasan utama kita, minyak kita. Minyak kita more like menyakiti ya. Minyak kita menyakiti. Wah, bagus. Tiba-tiba muncul sebuah bahasan di mana bahasannya datang dengan konteks yang sangat sederhana. Minyak yang seharusnya 1 liter jadi cuma 750 sampai 800 ml. Artinya ada korupsi dong. Ada korupsi kayak 200 ml. Korupsi kan itu namanya. Ya dong. Pembicaraannya ramai, tapi sebelum itu kita ke minyak kita dulu. Mungkin lu nggak tahu minyak kita karena lu lebih milih apa, Sanko, Yumoli apa segala macem. Jadi minyak kita adalah sebuah minyak yang dasarnya itu disubsidi oleh pemerintah, di mana secara harga itu diatur langsung sama Kementerian Perdagangan. 14.000 per liter harga eceran tertingginya. 14.000 per liter? Oh ya? Ini tanggal berapa? 2022. Oh, sekarang berapa harusnya? Oh enggak, 2024 tuh minyak kita itu harga eceran tertingginya tuh 15.700 per liter harusnya ya. Harga eceran tertinggi, tapi mungkin karena margin keuntungannya dikit apa segala macam, jadi rata-rata mungkin yang bisa lo temukan di warung tuh 17 sampai 18.000 untuk 1 liter. Berarti kalau 2 liter itu, kalau 1 liternya 18.000, 36.000 untuk 2 liter. Masih lebih murah daripada Bimoli, Sanko yang bisa di 42, 46. Mungkin lu bisa menemukan minyak-minyak bermerek kalau misalkan lagi diskon-diskon gitu di minimarket dengan harga yang kayak sekitaran gitu juga, 39, 38, tapi itu jarang-jarang. Nah, maksud dan tujuan adanya minyak kita supaya disubsidi pemerintah dengan harga yang bisa diatur. Masalahnya tiba-tiba hadir sebuah berita yang memperlihatkan kalau kok curang. Videonya tuh seinget gue pertama kali naik di TikTok dari akun TikTok ini, Mi Pejuang. Dia naikin di bulan Maret tanggal 3. Lihat nih ya, 1 liter nih. Gila nih. Dan ini membukakan mata kita. Bajingan nih, katanya mana nih? Nih ya. Kalau emang kayaknya kita nggak diurus-urus banget sama pemerintah gitu, kayak perkara minyak aja loh. Naita Nabita Indonesia nih 1 liter nih. Gua buka. Tuang coba. Pakai glass tucker ya ini ya. Segel tuh dibuka. Pakai glass tucker. Cuman 750 ml. 750 ml berarti ada 250 ml yang dikorupsi. Oke, hilang. Dibandingin sama botol minyak tropikal, beda. Secara ukuran botol aja beda, udah ketahuan banget isinya semana. Dan lu kalau ngukur, by the way, kalau ngukur harus pakai ini ya, harus pakai literan gitu ya. Jangan pakai timbangan maksudnya. Kita kan lagi ngukur volume air gitu. Oh, ini dibandingin juga nih, dibandingin sama minyak Barco, minyak Sanko. Ini tempatnya sama lah. Lu lihat hasil akhirnya, 800 mili 1000 ya. Jelas dong. Korupsi dong. Loh, namanya apa kalau bukan korupsi? Korupsi dong. Cuman di mana nih korupsinya? Kita nggak tahu. Soalnya di awal-awal argumennya tuh banyak sekali. Maksud gue banyak adalah gini. Ada yang bilang kayak, oh bukan, itu bukan korupsi, itu mungkin bukan dari PT-nya, tapi ada orang curang yang ngambil dari minyak merek lain. Kemarin ada yang bilang minyak Rizky gitu, atau minyak, intinya minyak lain lah, untuk kemudian ditaruhin stiker minyak kita. Karena tutupnya beda, soalnya minyak kita yang asli tutupnya warna kuning, yang palsu tuh tutupnya warna hijau. Kata gue, lah kagak, ini tutupnya warna kuning. Oh, asli kan berarti?
asli apa palsu nih? Nah, jadi emang ada main-mainan aja kan. Maksud gue ini kan tujuannya untuk orang yang tidak mampu ya. Buat yang tidak mampu loh. Karena mungkin nggak kuat buat beli bimoli, sanko apa segala macam yang harganya di atas itu. Tapi di negara ini orang susah dibikin makin susah. Orang susah ditipu. Fuck. Hey. Gelo, Aisyah boy. Akhirnya setelah rame-rame apa segala macam, Menteri Pertanian, Mentan tuh Menteri Pertanian kan? Terlalu banyak menteri bro, bingung bro. Ya, Menteri Pertanian ngecek ke pasar-pasar. Terus waktu dicek, ternyata ditemukan tidak sesuai. Ini 750. 750 liter. 750 mililiter. Terus intinya di sini bapaknya marah-marah. Ini minyak kita dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. HET-nya 15.700, tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter. Ini tidak cukup. Ini kita di bulan suci Ramadan, tiba-tiba khotbah. Mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan nih kata gue. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Waduh, iya. Jadi intinya Menteri Pertanian marah, terus minta produsen minyak tersebut untuk diperiksa. Kalau misalkan ketahuan ada main-main, ditutup aja. Oke. Di artikel yang dikeluarin Tribun juga dijelasin kalau ada 45 produsen minyak kita yang terdaftar. Jadi mohon diingat, bukan hanya 1-2 PT aja yang mengerjakan minyak kita, tapi ada 45 produsennya, PT-nya macam-macam, CV-nya macam-macam, banyak lah. Kita masih belum tahu pasti ada berapa PT atau berapa perusahaan yang sekiranya mengurangi takaran. Kita masih belum tahu. Karena itu niat loh men. Maksudnya dia bikin sebotol-botolnya gitu. Iya loh. Enggak, sorry. Kita bukan bicara kayak minyaknya harusnya 1 liter tapi diproduksi cuma sekian. Enggak. Mereka niat bikinnya sebotol-botolnya gitu. Jadi udah diniatkan dari awal. Yang artinya kalau ini produksinya by mesin, kan mesinnya harus di set 750 ml. Kalau enggak luber dong. Lah botolnya cuma segitu sih. Ayo. Oke. Nah, masalahnya Menteri Pertanian kan marah tadi ya. Maksudnya kayak dia ngecek terus kayak ini diperiksa apa segala macam. Sebelumnya, ketika masalahnya pertama kali rame, sempat ada omongan dari Menteri Perdagangan. Budi Santoso menegaskan kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengkonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan minyak kita. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan sudah tidak ada minyak kita yang isinya berada di bawah ketentuan 1 liter. Hal itu merupakan respon Budi usai mendengar informasi minyak kita hanya berisi 750 ml dari video yang diunggah akun TikTok bernama Mi Pejuang yang tadi di awal tadi. Menurut Budi, peristiwa yang diabadikan baru-baru ini merupakan kasus lama yang pernah ditangani oleh pemerintah. Escape plan-nya dia begitu. Gua nggak tahu, mungkin dipikir kayak udah pernah ini, udah berusaha tenang atau berusaha menenangkan masyarakat, gua nggak tahu. Tapi kalimatnya, wadaw. Jadi itu mungkin video lama, tapi udah kita laporkan juga ke polisi. Ia menjelaskan produsen yang berbuat curang itu merupakan pihak yang sama yang pernah disegel oleh Kemendak pada bulan Januari lalu. PT Nana yang pernah kami datangi itu. Terus dengan adanya klarifikasi ini, Budi menjamin, tolong diingat, ini Menteri Perdagangan. Sebelum Menteri Pertanian keluar dan ngecek, Menteri Perdagangan ngomong gini, menjamin sudah tak ada minyak kita kemasan yang isinya di bawah 1 liter. Yang berisi 750 ml udah nggak beredar lagi. Sehingga ia tidak ingin masyarakat meragukan minyak kita yang saat ini dijual di pasaran. Yang lainnya normal ya, 1 liter normal. Katanya demikian.
Yang padahal ketika Menteri Pertanian datang dan mengecek, nggak bohong. Jadi yang bener yang mana? Orang sebelum ada ngeluarin statement, cek dulu dong. Dan men, tolong diingat, ini di kementerian. Oke lah kementeriannya beda, tapi negaranya kan sama. Masa nggak ngobrol? Menteri Pertanian, ini gimana? Tadi katanya di video ini. Kagak tahu Menteri Perdagangan, ayo cek dulu kali. Kagak, ini gue udah mau ngomong, kata Menteri Perdagangan. Lu ngomong apa? Gue ngomong, nggak ada yang 750. Lah gimana sih? Ini kan udah ngobrol. Bagaimana mungkin mereka bisa menginformasikan hal baik atau hal yang tepat kepada masyarakat ketika di antara mereka aja mereka nggak ngobrol gitu. Lah, lu komunikasi jelek tapi antara sesama lu gimana sih? Lu nongkrong nih, lu nongkrong. Ada informasi keluar dari tongkrongan lu. Temen lu si A bilang kayak, enggak ada bohong gitu. Tapi temen lu lagi si B bilang, iya bener. Lah, gimana? Kan malamnya nongkrong. Masa beda gitu omongannya? Gue pancing mania, mancing. Stres banget gue. Nggak gini. Valid gak pertanyaannya? Maksudnya kalau di antara mereka komunikasinya aja begitu, bagaimana ke kita? Gak heran gue dari dulu mempercayai kalau pemerintah sama rakyat tuh kayak orang pacaran putus bacot-bacotan di IG story gitu. Nggak beda bro. Aneh banget. Dampaknya seperti apa? Dampaknya ya tentu ini yang dirugikan masyarakat. Oh iya ya, ketika yang dirugikan masyarakat tidak ada tuh kayak total kerugian masyarakat diperkirakan bla bla, nggak ada. Kerugian negara langsung tuh, kerugian negara. Kan masyarakat yang beli rugi tuh. Lah bro, 250 ml, 200 sampai 250 ml yang nggak ada di botol itu lumayan loh itu buat goreng tempe. Lalu kagak inget waktu kita zaman minyak langka yang sampai disuruh sama ibu-ibu ngerebus aja itu. Maksudnya kan gini, kita ada masanya susah banget cari minyak loh. Masa yang kita beli 1 liter tiba-tiba berkurang begitu banyak? Kalau semisal kan 1 liter ternyata isinya cuma 750. Kan 2,5-nya entah kemana kan. Itu 2,5 kalau digabungin sama 3 botol lain udah jadi 1 botol lagi itu. Lah untung banget kata gue sih. Pinter banget jadi duit kata gue. Ini pokoknya video ketika lagi sidak pasar itu. 800. Iya 800, 7,5 dengan 800. Sama semua sampel yang diambil tuh sama. Kita di bulan suci Ramadan. Iya, bulan suci Ramadan ya. Dampak kecurangannya tentu masyarakat rugi, menimbulkan polemik lebih lanjut terhadap distribusi dan kepercayaan masyarakat terhadap minyak kita. Gak yang minyak buat goreng, gak yang minyak buat motor, sama kelakuannya, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ya. Terus ada beberapa artikel, intinya ada beberapa artikel dan video yang menunjukkan ke gua kalau ini tuh tidak hanya ditemukan di satu daerah ya. Maksudnya gini, ada yang kejadian di Bogor. Ini di Kemayoran, Jakarta Pusat. Terus ini di Gorontalo. Maksudnya men, ini nggak di satu tempat, nggak di satu daerah doang loh. Tadi seinget gue ada yang di Sulawesi Utara deh kalau gue nggak salah. Terus ada juga di Banten. Di mana-mana gitu. Terus ya keluar postingan ini dari Radio El Sinta nih. Kepolisian Polres Bogor menggerebek sebuah gudang yang dijadikan tempat pembuatan minyak kita palsu. Parahnya lagi takaran pada minyak kita palsu ini dikurangi setiap jenis ukurannya hingga 200 ml. Dari hasil pengungkapan tersebut, 1 orang pelaku diamankan polisi. Hal ini disampaikan Wakapolres Bogor Senin tanggal 10 Maret. Oke. Timbullah beberapa pertanyaan baru. Seperti yang tadi gue bilang. Gini, kejadiannya nggak cuma di Bogor doang. Wah, sampai mana-mana bro. Tapi yang ditangkap, yang di Bogor. Dengan pertanyaan, oh pabrik emang mesinnya semulus ini ya gitu, sebersih ini gitu. Padahal kan udah banyak yang diproduksi kan minyak tuh. Ini bersih banget bro. Terus tempatnya juga kecil lagi. Kecil ini tempatnya.
Sampai akhirnya keluar, kita semua mungkin dilahirkan dari ibu yang berbeda, tapi saya yakin saat membaca ini kita semua berpikir hal yang sama. Betul. Dari tempat sekecil ini keren juga ya, maksudnya bisa menyebar ke banyak daerah di Indonesia gitu. Jadi kayak ini intinya tuh kayak mau bilang kalau ini tuh kasusnya repacking. Anggapannya mereka ngambil produksi dari yang minyak 1 liter beneran untuk kemudian diambil dan diisi ulang ke kemasan yang lebih kecil. Jatuhnya repacking, bukan korupsi. Ini kan jatuhnya penipuan. Iya dong. Jatuhnya penipuan dong. Nggak korupsi dong. Modusnya apa? Modusnya didapati sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat produksi dan pengepakan minyak yang dikelola pria berinisial TRM adalah repacking dan harga di atas harga eceran tertinggi. Modusnya barang didapatkan dari berbagai tempat di Tangerang dan Cakung, kemudian dikirim ke Cijujung, Bogor, dan di repacking atau dibungkus ulang, kemudian di branding dengan label minyak kita gitu. Produksi 8 ton per hari. Wah, gokil. Wah. Lah. Oh, 8 ton inilah yang mungkin tersebar seluruh Indonesia ya, gitu ya kayaknya ya. Jadi kayak PT-nya nggak kena, karena kan berarti kalau misalkan kalimatnya adalah modusnya repacking kan berarti PT-nya udah bener menurut PT-nya gitu. Apakah begitu ya? Saya tidak tahu. Menurut kabar berita yang gua dengar sih jadinya begitu. Jadi intinya kayak mau bilang pemerintah nggak salah, PT-nya yang salah. Ada orang jahat ngambil minyak 1 liter, di repacking jadi 750, dijual ke masyarakat gitu katanya. Tinggal di ini aja, tinggal dicari tahu lagi kayak dari kapan, berapa banyak kerugiannya kan gitu. Ya, begitulah. Udah berarti kabar akhirnya gitu aja. Nih. Mana sih pabriknya? Ini pabriknya. Oh. Ya, ini pabriknya. Oke. Capek udah setengah jam ngomongin minyak. Intinya Satgas sama Bapak Mentan tuh muter-muter, pokoknya banyak yang tidak sesuai lah, gitu-gitulah. Oh, ini di mana? Di Polewali Mandar. Polewali Mandar tuh dari Bogor ke Polewali Mandar, Pak. Kan berarti kemungkinannya adalah Enggak. Ya. Ini di Polewali Mandar, Pak, tuh. Ya, begitulah ya. Gue bingung dah. Masalahnya ya, ada video ini tersebar. Video ini tuh kalau gue nggak salah dari dokumenter di YouTube, gue lupa apa ya, apa Watchdog, apa Ekspedisi Indonesia Biru, gue lupa. Pokoknya tuh ada ibu-ibu yang cerita tentang perkara minyaknya. Minyak kita ini nggak bisa dipakai masyarakat sebetulnya nih. Satu kali pakai aja, untuk 2 kali nggak bisa lagi. Inilah untuk masyarakat kecil yang minyak kita. Kalau minyak yang lain nggak terbeli lagi, udah nggak pakai minyak. Padahal di sini penghasil sawit dan CPO ya. Oh, ini terbesar nih sawitnya. Nggak tahu ya, gue belum pernah cobain. Mungkin ada beberapa dari lu yang pernah menggunakan minyak kita, boleh dikasih tahu bagaimana penggunaannya. Kan masing-masing minyak masing-masing kualitas ya. Apakah kualitasnya bagus atau enggak gitu. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah, kawan-kawan. Kenapa ini jadi salah satu bahasan yang cukup panjang? Karena kebetulan ada penonton-penonton saya yang memiliki warung dan ikut resah. Kemarin gue lagi live, tiba-tiba ada satu ibu-ibu ngeluh karena dia tuh dagang pakai minyak kita. Terus dia baru kayak, lah ya juga gitu. Gue jadi nggak enak. Kalau aja kita tahu lebih awal gitu, kita bisa bakar petanya. Apaan begituan? Pertanyaannya kan siapa yang melakukan itu? Siapa yang mengkorupsi itu atau repacking itu? Orang di internet tetap mikirnya kayak salah siapa? Salah pemerintah, selalu gitu kan. Tapi tiba-tiba keluar video ini, bro. Ada truk pengangkut cumi terguling, langsung diserbu sama warga. Keramaian itu sempat rame di tanggal 9 Maret lalu. Intinya tuh ada truk pengangkut cumi yang terguling di daerah Yosudarso, Medan. Belum ada informasi pasti penyebab kecelakaan dan kondisi supir truk, tapi
Yang dilihat tentu ini kelakuan orang-orang gini. Cumi guys, mau dijual. Cumi lumayan gak sih harganya? Lumayan loh. Dibawa. Tuh lu liatin, nah pede aja kayak bapak-bapak ibu-ibu pede ngambil. Oh ngajak orang, no cumi-cumi. Nah ini ada orang naik motor langsung berhenti ngambil cumi. Ah, cumi bro. Gue tuh kayak muak gitu, kayak ini udah kali keberapa? Udah seberapa sering kita ngeliat ini, tidak ada perubahan. Kagak ada prihatin-prihatinnya. Mental koruptor. Sobat. Tindakan warga menuai kritik. Banyak yang mengecam aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap pemilik bar. Iya. Enggak, itu adalah bentuk kalau mereka stres. Coba pembelaannya apa? Oh, kami nggak punya uang untuk beli cumi. Jadi ketika ada cumi jatuh, ya kita ambil. Lah kan tapi itu bukan punya elu. Iya tapi kan udah jatuh. Lah, jatuh tuh bukan semerta-merta itu jadi punya elu. Lah gimana sih? Kami orang susah. Kami tidak dibantu pemerintah. Ini pemerintah yang salah. Pemerintah lagi yang kena. Mental. Kalau selamanya kita punya warga kayak gini, selamanya juga gak sih kita akan ada koruptornya? Bisa? Mereka tuh kayak nggak ada jabatan aja gitu untuk bisa korupsi gitu. Bisa? Beruntungnya sih ada antitesis ya. Antitesisnya datang dari Aceh Besar. Kalau yang sebelumnya kan di Medan. Kalau ini di Aceh Besar. Jadi ceritanya ada mobil terguling, tapi tidak dijarah. Isinya ikan, tapi tidak dijarah. Malah dibantu untuk dikumpulkan lagi ikan-ikannya, supaya nanti kalau misalkan mobilnya udah benar, bisa kembali dibawa dan dijual sebagaimana mestinya. Itu otak pada mau menangnya sendiri aja. Cumi, Masya Allah. Sumpah ini makan pada alergi tuh tadi cumi. Respect orang Aceh, respect. Aceh, Bali, respect. Selain itu belum ada contoh lain soalnya. Oh, apa ngaruh dari sini ya? 10 provinsi paling aman. Bali nomor 1, Sulawesi Barat nomor 2, Aceh nomor 3. Oh. 2022 ya? Apa karena ini ya? Data 2023. Nomor 1 masih Bali. Uset, pantas kemarin dibantuin. Aceh nomor 9. Nah, dah, kita ke bahasan lain ya. Gini, gua nggak tahu gimana nanyainnya ke lu, tapi kan sekarang bulan puasa. Untuk orang-orang beragama Islam menjalankan ibadah puasa. Kalau semisal lu melihat ada orang yang tidak berpuasa di warung, lu akan bereaksi seperti apa? Apakah reaksi lu akan seperti ini? Seperti ormas yang tiba-tiba menggeruduk sebuah warung, maki-maki, marah-marah. Udah kopi saya. Puasa muslim lain. Urusan kita sahur. Urusan kita sahur. Mana softtek atau bukan softtek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Oh, tiba-tiba tuh liatin. Lempar bro, dimusuhin bro. Gue nggak tahu ya di sini tuh sebenarnya ada pemukulan atau enggak, tapi ini tentu intimidatif, dan kalau ada kekerasannya akan memperparah keadaan. Oh ada deh kekerasannya deh. Itu tuh belah itu tuh, belah itu tuh. Kejadiannya sendiri ada di Garut.
di mana ada ormas yang viral karena merazia warung makan saat jam puasa. Yang menyebalkan adalah perkara itu udah berulang kali terjadi. Hampir setiap bulan setiap bulan puasa akan selalu ada berita seperti ini, kawan-kawan. Terlihat oknum menggebrak meja hingga menumpahkan minuman milik pengunjung. Dan ini warungnya orang loh. Terus ya udah ketebak komen-komennya kayak apa. Nggak terima. Mesti caranya tidak manusiawi. Apa yang dibela kita nggak tahu gitu. Dan ini jadi problem. Ini jadi masalah. Karena apa kok kayak maksud gua gimana sudut pandang lu tentang perkara ini gitu. Ngeliat tuh jadi kayak apaan sih gitu. Dan orang yang berpikiran kayak gua juga adalah wakil Bupati Garut itu sendiri. Wakil Bupati Garut ketika ngeliat videonya nggak terima tentu saja. Wakil Bupati Garut marah-marah dan manggil perwakilan dari ormas tersebut untuk diomelin lah sederhananya gitu. Jadi di lain waktu mungkin nanti bisa berbicara ke teman, ke rekan-rekannya. Dan saya harap ini yang terakhir. Siap. Karena cara mainnya nggak begini. Satpol PP juga cara mainnya nggak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional. Wah Garut nih memang ormasnya gini-gini. Nanti ada yang mau investasi ke sini alergi Pak. Jadi harus diketahui bersama bahwa satu sama lain itu saling menanggung nasib satu sama lain, bukan cuma berat di bupati atau wakil bupati. Kita sudah beredar sama Wah, chill banget nih ketemu wakil bupati, chill gila. Oke. Gini. bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Mungkin untuk hari Rabu ukuran buat saya dan rekan-rekan itu baru terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya Garut terkenalnya ormas yang meresahkan, anarkis dan segala macam, bahkan kan yang diviralin. Oh kalau udah diviralin kita harus hati-hati sekali gitu ya. Saya tidak menduga, saya tidak menyangka akan menjadi seramai itu. Intinya kata bapaknya demikian. Maksud gua, yang videoin tuh kayaknya dari pihaknya mereka juga deh. Kayaknya ya. Maksudnya berharap apa gitu? Ya pasti rame lah, gimana sih maksudnya? Salah satu syarat puasa adalah waras. Dan marah lah, intinya marah. Terus awalnya gue kira diomelinnya di sini doang sama wakil bupati. Ternyata ada lanjutannya. Dan lanjutannya ini lebih dari wow. Lebih dari wow. Jadi ada pertemuan lain bersama Bapak Bupati, Satpol PP, polisi apa segala macam yang lain-lain lah gitu. Tapi kalimatnya gue pertanyakan sekali di sini. Kami dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Jadi kami jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Apa? Kami jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Kalau dengan yang non-muslim, alhamdulillah di aliansi sudah bertemu dengan HBB, terus PBB, udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang non-muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Kalau warung buka, warung tutup, orang-orang makan, ya itu tugas kami. Cuman highlightnya hari ini ada tentang kekerasan, yang mana ujungnya adalah membuat citra Kabupaten Garut menjadi buruk. Apakah sudah connect ke situ atau belum? Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih kamu masih bisa senyum-senyum. Kalau Bapak ngamuk, ini salah, terus Bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong. Gue respect banget sama orang yang bisa marah tapi tutur katanya masih baik gitu. Gue gak bisa, gue kalau marah aja gue. Gimana ya? Gue gak nyampe dengan kalimat itu. Maksudnya jangan membuat kami bereaksi. Hah, kenapa Bapak harus bereaksi gitu? Kayaknya yang kita sesalkan tuh satu ya, caranya itu aja ya. Maksudnya yang dikejar dengan cara itu tuh apa? Intinya wakil bupatinya berusaha ngomong kayak gitu. Apa nih? Ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah.
Oh, sampai nangis ibunya. Gak bikin perubahan untuk Garut, ngapain saya di sini? Oh, pada diam semua langsung, pada diam semua di dalam pada diam. Pertanyaan saya kepada kawan-kawan yang sedang berpuasa, apakah dengan melihat orang tidak berpuasa membuat Anda batal puasa juga? Berarti kan itu balik lagi ke iman masing-masing kan. Soalnya kalau niatannya puasa, mau di depan kita ada yang nenggak ST 1 galon juga kayaknya, ya bro puasa bro gitu. Cuman ada satu hal yang kurang lebihnya sama, ada satu video yang kurang lebihnya sama, cuman beredarnya di TikTok dan IG, tapi masih belum ada info ya. Gue nggak tahu ini terjadinya kapan, gue takutnya ini sebelumnya, maksudnya jauh-jauh tahun gitu. Cuma kelakuannya 11-12 dan aneh men. Jadi ada warung-warung yang tetap buka, dan gue tidak mempermasalahkan itu, maksudnya kan ya dia juga butuh duit untuk makan, dia juga butuh duit untuk buka puasa. Kalau dia ngebuka warung, dia buka puasa pakai apa? Dia lebaran nanti gimana? Gitu-gitu kan. Tapi ada orang-orang yang warung buka meskipun ditutup dihancurin. Lah, kenapa kata gua? Dia pegang toa gitu men, sambil sholawatan. Ada apa? Itu yang gue pertanyakan. Ini kapan? Ini kenapa? Gue takutnya sih ini beda narasi atau apa ya. Ya nggak ketahuan. Nanti kalau misalkan ada infonya lagi akan gue kasih tahu. Ya Allah ini. Aduh udah jam segini lagi. Gini, bahasan tentang Gilang Bungkus yang balik lagi akan gue taruh di video selanjutnya. Kita akan tutup dengan CPNS. Allah. CPNS, apa kabar kawan-kawanku yang sudah diterima CPNS tapi ternyata diundur? Hahaha. Pernah nggak sih kamu? Pernah nggak sih kamu di prank negara sendiri? Ikut tes CPNS, berhasil lulus, mutusin resign dari kerjaan, ternyata diundur. Ya Allah. Perkaranya bermula dari tanggal 7 Maret 2025 lalu. Ada sebuah surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengeluarkan pernyataan di mana CPNS akan diangkat menjadi ASN per 1 Oktober 2025, P3K akan diangkat per 1 Maret 2026, pegawai non-ASN tidak akan diangkat lagi ke depannya, BKN akan menyusun roadmap agar ASN bisa mulai bekerja tepat waktu. Sekarang tuh bulan Maret 2025. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan lagi. Tapi tolong diingat, bentar lagi kita lebaran. Lu bayangin orang-orang yang udah resign karena keterima PNS. Lebaran kagak dapat gaji, lebaran kagak dapat THR. Ya. Gimana? Marah dong. Marah lah. Karena apa? Karena awalnya itu timelinenya itu harusnya di Februari Maret 2025, tapi diundur ke Oktober. Wah. Ya orang protes, keputusannya dinilai mepet karena banyak orang yang udah resign dari kantor sebelumnya. Ada yang udah bayar denda 75 juta ke kantor karena resign sebelum kontrak beres. Ya Allah. Jadi sampai Oktober nunggu atau nganggur, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap jalan. Pengangguran meningkat tentu saja. 300 ribuan orang daya beli turun. Iya. Bayangin rasanya yang udah dapat SK CPNS dan bahkan udah masuk kantor tiba-tiba kerjanya ditunda. Iya. Suamiku tes berkali-kali yang akhirnya lulus tahun 2024. Sebelum suamiku resign di akhir Februari karena jadwal resmi dan pemberitahuan instansi daerah untuk persiapan pelantikan yang akan tiba. Sebelum suamiku resign, jabatan yang ditempati di tempat kerja sebelumnya sudah ditawarkan kepada orang lain. Dan sekarang sudah ada yang menempati posisi tersebut. Lalu dari bulan ini hingga Oktober nanti, apa yang akan suamiku berikan kepadaku dan kedua anaknya? Tentu suamiku tidak akan tinggal diam melihat kondisi keluarga kami saat ini. Tapi adakah pertanggungjawaban dari pemangku kebijakan yang ada di pusat? Harusnya udah kerja tapi kerjanya jadi ditunda dulu. Ya Allah.
SK turun tanggal 1 Maret, pelantikan tanggal 5 Maret. Sudah masuk kantor 2 hari ini, tapi sekarang tertahan. Ya Allah. Marah bro. Marah, dan kemudian keluar kan alasan kenapa diundur itu. Menurut pemerintah, mereka pengen nyelesain pengangkatan serentak dan memerlukan waktu untuk dilakukan secara cermat dan hati-hati. Jadi kayak pengen apa? Disamain semuanya. Jadi kayak satu Indonesia bareng-bareng gitu. Apa gimana? Kementerian Nana dan Nana ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 1 Maret 2026. Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun P3K. Kenapa nggak dari awal? Kan timeline-nya harusnya Februari-Maret. Kenapa tiba-tiba diundur begitu? Kalau kalimatnya adalah untuk menyelaraskan data, kenapa nggak dari kemarin? 8 bulan bro, 8 bulan. Ini, bayangkan lu udah keterima kerja. Bayangkan kasusnya lu udah sempat masuk ke tempat kerja lu. Tapi tiba-tiba setelah itu, lu harus nganggur 8 bulan. Dengan kondisi, lu punya kerjaan. Lah punya kerja kok nganggur? Mau makan apa? 8 bulan tuh nggak sebentar bro. Intinya kan setelah itu pemerintah klarifikasi kayak ada 4 alasan. Selama ini penetapan terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN masing-masing instansi berbeda. Jadi pengennya semuanya dilakuin bareng-bareng. Terus data formasi jabatan penempatan perlu penyelarasan. Instansi pemerintah masih butuh waktu buat nuntasin pengadaan. Ada usulan formasi bla 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 bla. Mereka sih alasannya tidak ada dari 4 alasan ini untuk efisiensi anggaran ya. Tidak ada. Lah kocak. Dia mundurin beginian. Tapi ada aturan pelamar CASN 2024 yang terkena sanksi jika mengundurkan diri. Dalam peraturan disebutkan bahwa pelamar yang melakukan pengunduran diri setelah dinyatakan lulus dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN 2 tahun anggaran. Enggak gini. Lu diterima, lu kerja nih, tapi disuruh nganggur. Kalau lu ngundurin diri, lu kena sanksi. Sih, kocak. Ini apa sih maksudnya? Aneh bener, orang mau kerja aja kayak. Oh, alasannya tuh karena banyak. Seleksi CSN 2024 jadi yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir. Oh. Ini dipengaruhi karena kementeriannya jadi banyak tiba-tiba gitu gak sih? Intinya kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober mencapai lebih dari 6,7 triliun. Triliun loh ya. Dimana ada 1,2 juta calon aparatur sipil negara yang nasibnya masih digantung. Masih nggak jelas. Tolong diingat, beberapa dari mereka udah resign dari pekerjaan mereka sebelumnya. Dan ketika 1,2 juta orang ini luntang-lantung, wah bisa berefek domino kepada ekonomi. Dan ya tebak apa yang terjadi? Demo, ya pasti. Tanggal 10 sampai 11 Maret lalu ada demo yang berlangsung dan tentu ini diikuti oleh banyak orang di berbagai tempat. Bener-bener yang rame, turun ke jalan. Karena kok bisa kita diundur-undur, diluntang-lantungin segitunya lama? Banyak banget. Ini DPR ya? Memang pemerintah gokil, keren. Gini, tadi kan sempat ada kalimat yang keluar kalau ini bukan karena efisiensi lah katanya. Ini bukan karena efisiensi anggaran, tapi Kompas tuh sempat ngeluarin ini. Faktor penyebab penundaan, tekanan anggaran pemerintah. Karena kas pemerintah mulai menurun tajam, sehingga pemerintah harus menunda belanja pegawai. Terus prioritas program lain, kurangnya perencanaan rekrutmen. Katanya nggak ada perkara duit-duitan. Tapi kok ada duit-duitan yang di sini gitu? Ya. Menyakiti hati. Menyakiti hati. Keluar tuh men, petisi. Berikan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 2024. Udah ada 77.000 orang yang nanda tanganin. Dan masalahnya ngelihat semua demo di masyarakat,
kesalahan orang-orang yang sebanyak ini, pemerintah hadir dengan solusi. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan agar para calon aparatur sipil negara yang sudah lulus tes tapi masih menunggu pengangkatan pada Oktober 2025 bisa kembali bekerja di instansi yang sebelumnya mempekerjakan mereka. Nah, disuruh balik ke tempat yang sebelumnya lu resignin. Nah, kayak gampang banget gitu. Kayak, wah apa ya solusinya? Yang nggak pakai mikir lah, suruh aja mereka kerja lagi di tempat sebelumnya. Kayak gampang banget ya. Kayak seenaknya gitu lah. Kagak pakai mikir itu. Lah itu solusi-solusi bocah. Lu tanya ade lu bocah-bocah SD gitu. Wah, kalau misalkan orang abis resign, nyari kerjaan baru, udah diterima, tapi disuruh nganggur, bagusnya ngapain? Oh, kerja di tempat sebelumnya aja, Kak. Oh iya bener, adik kecil gitu. Aneh banget. Masalahnya kan gak semua yang udah resign bisa balik dengan gampang. Kayak katakanlah kasus yang ini. Posisi yang udah ditinggalkan itu udah diisi sama orang lain. Lah terus yang orang lain udah nempatin posisi yang udah ditinggalin gimana? Nah, dia suruh pindah ke tempat lain juga gitu, ke tempat sebelumnya juga. Apaan sih? Lah gampang banget. Oke lah, di sisi lain nih, BKN bakal bantu CPNS yang terlanjur resign untuk kembali kerja di perusahaan lama. Kalau perusahaan lamanya nggak mau gimana? Kan udah ditempatin. Lah nambah-nambahin orang doang. Dan asal lu tahu ya, ada beberapa perusahaan yang memiliki sentimen negatif ketika ditinggalkan. Ada kecenderungan kayak, ih, dia kan udah pergi ninggalin gua, masa sekarang mau ngemis-ngemis balik lagi? Ih, nggak mau. Gitu, ada. Terus enaknya kayak BKN bakal bantu. Sampai mana? Sampai titik mana bantunya? BKN berencana berkoordinasi dengan perusahaan atau instansi terkait untuk memfasilitasi kembalinya CASN tersebut. Harapan BKN usulan ini diharapkan dapat membantu CASN yang terdampak penundaan pengangkatan agar tidak mengalami masa menganggur yang berkepanjangan. Kenapa nggak dipikirin sebelum nerima PNS ya? Wah kebanyakan nih nggak bisa diterima sekali. Aneh banget dah. Oh terus ya ada informasi dari wakil presiden kita. Pengangkatan CSN diundur. Gibran, sudah ada solusi. Tunggu aja. Sampai kapan? Sampai Oktober? Enggak. Kenapa tunggu aja? Seolah-olah menunggu adalah hal yang mudah. Sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang update ya. Terus apa? Udah. Lah gimana? Nanti akan ada instruksi presiden. Iya. Enggak, kabar terakhirnya masih belum ada, men. Masih menggantung. Terus pemerintah belum ambil kebijakan. Enggak tahu. Semoga pemerintah baik dan bisa gitu. Ya mungkin ada masalah atau apa segala macam, tapi masa lu mau ngebiarin orang nganggur 8 bulan? Orang punya kerjaan tapi nganggur tuh kayak nggak masuk akal di kepala gitu. 8 bulan gue makan apa? Makan angin. Dah masuk angin, kenyang, kembung. Mari kita tunggu kabar terbaiknya untuk kawan-kawan yang sudah lolos CPNS. Dan sepertinya bahasan tadi menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir video ini. KDS BBS memang menyenangkan karena tidak harus spesifik ke satu perkara. Cuman kalau dipikir-pikir random juga ya. Kayak aneh banget sepanjang video. Mana panjang. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di video lainnya. Gue pengen ngebahas banget Gilang Bungkus. Kesel gue. Kesel banget gue sumpah dah. Kita akan ketemu lagi nanti. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja kawan-kawan. Love you so much. Jangan lupa di like video ini kalau suka, kalau enggak ya dislike aja. Tulis di kolom komentar di bawah. Subscribe. Nama gue Andri, sekian dan bayangin ada cowok mau menikahi seorang cewek. Pak, saya mau menikahi anak bapak. Oh, enak aja. Kerjaan kamu apa? Saya PNS, Pak. Oh, udah diterima? Udah, Pak. Oke, nikahin anak saya. Nikah, terus tiba-tiba, kok nih bocah kagak berangkat-berangkat? Kata mertuanya kan. Katanya lu PNS, kok gak kerja-kerja?
Nanti Pak masuknya Oktober. Lah, sampai Oktober aku mau makan apa? Ginjal. Kok ginjal? Ya gitulah. Aneh banget negara lu sumpah dah. Aneh. Bye-bye.